Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Nanti kita akan memaparkan profil kelas 6 Al-Biruni. Kelas 6 Al-Biruni ada 18 siswa, yaitu putra 12 dan putri ada 6. Ini dia profil anak-anak kelas 6 Al-Biruni. Nama Al-Biruni diambil dari nama seorang tokoh Islam yang bernama Al-Biruni. Diperhatikan kisahnya ya. Masa keemasan Islam, umat Islam berada di garis terdepan hampir dalam semua cabang keilmuan. Mereka mempelopori penemuan-penemuan baru dan membangun bangunan keilmuan yang belum pernah dibangun sebelumnya. Nama-nama seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, dan lainnya melayang di pikiran kita ketika kita berbicara tentang kehebatan ilmu pengetahuan Islam. Dan salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang masa adalah seorang polimet Persia Muslim, yakni Abu Rayhan Al-Biruni. Dari berbagai sumber yang disebutkan bahwa ia hidup pada rentang tahun 973 sampai 1048 Masehi. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Meskipun ketidakpastian dunia politik Islam terjadi di masanya, ia mampu menghadapinya dan menjadi salah satu ilmuwan terbesar sepanjang sejarah. Al-Biruni lahir pada tahun 973 Masehi di provinsi Khurasan di timur laut Persia. Sama seperti anak-anak lainnya, di masanya ia dididik di usia muda belajar bahasa Arab dan bahasa Persia, ilmu-ilmu Islam yang mendasar dan ilmu pengetahuan alam. Awalnya ia meminati kajian matematika dan astronomi. Di kemudian hari ia menjadi seorang spesialis dalam dua bidang ilmu ini. Ia adalah seorang astronom terkemuka. Di usianya yang ke-20 tahun ia pindah jauh dari daerah asalnya demi menimba ilmu pengetahuan. Selama 3 tahun ia melakukan perjalanan di seluruh Persia, belajar dari para ilmuwan tentang berbagai cabang ilmu pengetahuan. Akhirnya pada tahun 998 ia menetap di daerah Jurjan. Di daerah Jurjan, ia menjadi pegawai pemerintah setempat. Selama 10 tahun berikutnya, ia tinggal di kota kecil di wilayah Tenggara Iran. Di tempat inilah ia melakukan penelitian, menulis buku, dan semakin banyak belajar. Selama waktu tersebut, ia menulis sebuah karya monumental yang mengkaji tentang sejarah peradaban kuno di tengah pengaruh silih bergantinya kerajaan. Buku itu sebagai penanda yang jelas bahwa di masa depan, Al-Biruni akan menjadi seorang ilmuwan yang menguasai berbagai cabang keilmuan. Ini lebih dari sekadar buku sejarah karena buku merevolusi sejarah sains, astronomi, budaya, dan juga menjelaskan peristiwa sejarah. Dengan produktivitasnya di Jurjan, Al-Biruni menjadi salah satu ilmuwan utama di zamannya melalui karya-karyanya. Akan tetapi Al-Biruni tidak merampungkan beberapa karya monumentalnya di Jurjan hingga ia pindah ke Ghazni, sebuah wilayah yang berada di bawah naungan Sultan Mahmud.
Di masa itu, Ghazni adalah sebuah kota yang besar, sebuah kota yang sekarang menjadi wilayah Afghanistan. Kerajaan Sultan Mahmud membentang jauh melampaui perbatasan Afghanistan modern. Wilayahnya sekarang meliputi Iran, Pakistan, dan India. Di kerajaan yang kuat ini, Al-Biruni memiliki sumber daya dan kemampuan untuk menunjukkan apa yang ia mampu lakukan. Di sisi lain, Sultan Mahmud memulai ekspedisi militernya ke India dengan sangat tenang. Tujuannya adalah melindungi pengaruhnya di sana. Kebiasaan Sultan Mahmud dalam ekspedisi militernya adalah mengajak serta seorang Al-Biruni. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi seorang Al-Biruni tentunya. Ia bisa mengenal berbagai bahasa, budaya, dan agama yang ada di India. Mendapatkan anugerah kecerdasan yang mampu melahirkan ide-ide baru dengan mudah, Al-Biruni dengan cepat berhasil menguasai bahasa Sanskerta dari bahasa liturgi Hindu. Kemampuan ini membuka khazanah pengetahuan baru. Ia bisa mempelajari budaya India langsung dari literatur aslinya, kemudian membandingkannya dengan buku-buku dari belahan dunia yang lain. Ia menerjemahkan buku dari bahasa Sanskerta ke bahasa Arab dan Persia, juga sebaliknya dari bahasa Arab ke bahasa Sanskerta. Al-Biruni berpandangan bahwa beragamnya peradaban bertujuan untuk saling mempelajari satu sama lain, bukan untuk saling menghancurkan. Karena kemampuannya membaca teks-teks Hindu kuno, Al-Biruni mampu mengkompilasi sebuah ensiklopedia sejarah India kuno yang dikenal sebagai Kitab Tariq Al-Hind, ensiklopedia sejarah India. Menariknya, banyak kabar tentang India kuno yang diketahui orang-orang masa kini berasal langsung dari buku Al-Biruni. Tariq Al-Hind lebih dari sekadar memberitahu pembaca tentang India kuno. Namun buku ini juga merupakan fakta bahwa Al-Biruni mampu mengumpulkan begitu banyak ilmu yang berbeda untuk memahami latar belakang peristiwa sejarah. Buku ini adalah jendela untuk mengetahui filsafat India, geografi, dan kebudayaannya. Dalam kajian Al-Biruni, ia menemukan fosil-fosil kuno hewan laut di pegunungan yang memutus wilayah India dari seluruh wilayah dunia, yakni Himalaya. Tampaknya tidak mungkin bahwa siput dari laut terdalam, kerang, dan yang lainnya melakukan perjalanan ribuan mil ke daratan hingga ke kaki gunung. Dari sini Al-Biruni sampai pada kesimpulan bahwa pada suatu masa pegunungan Himalaya pasti pernah menjadi dasar laut, dan saat ini setelah jutaan tahun lamanya. Kajian ini secara langsung memberikan pemahaman di era modern saat ini tentang lempeng tektonik, bagaimana benua bergerak dan bergeser dari waktu ke waktu. Selain itu, Al-Biruni juga mempelopori bidang geologi karena ia berhasil mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun ratusan logam dan permata. Ia mampu menggambarkan sifat-sifat mereka, bagaimana mereka dibuat, dan di mana benda-benda itu dapat ditemukan. Bukunya yang mengkaji tentang permata menjadi standar untuk memahami batu berharga selama ratusan tahun. Sudah lihat videonya? Bagus kan? Nah, hebat ya Al-Biruni itu. Dia adalah seorang tokoh astronomi, kemudian matematikawan, kemudian dia seorang filosofi. Masih banyak lagi keahlian-keahlian yang dimiliki oleh tokoh Al-Biruni. Siapa nih anak-anak yang pengen seperti tokoh Al-Biruni? Semoga besok ketika anak-anak besar, ketika anak-anak dewasa, sukses dan bisa seperti tokoh Al-Biruni. Oke anak-anak, mungkin hanya ini saja untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abida, aku bangga Indonesia tanah